Hukumnya jika bekerja dengan menggunakan ijazah palsu. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami bukan golongan kami. Ijazah palsu, SK-nya palsu, gajinya palsu, SPPD-nya palsu, tunjangan palsu, pensiun palsu, anak makan palsu semua. Makanya sekarang semua palsu. Muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebenarnya bukan cerita baru, ini cerita lama. Betul? Oleh sebab itu maka yang ingin saya sampaikan adalah kita mesti profesional, sehingga kalau kita sibuk dengan keprofesionalan kita, yang jurusan pertanian sibuk dengan ilmu taninya, yang fakultas hukum sibuk dengan ilmu hukumnya, yang fakultas peternakan sibuk dengan peternakannya, yang fakultas kedokteran sibuk dengan jarum suntiknya, sehingga enggak sibuk mikirkan orang lain. Betul? Tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Betul? Ada yang salah dengan ceramah saya ini? Jangan di sini kalian bilang tidak, nanti setelah pulang bilang salah semua. Jangan ada dusta di antara kita. Kalau saya bilang jangan ada dusta, jawabannya bukan so sweet. Habis 15 menit. Poin pertama, profesional. Ustaz profesional? Ya. Saya jurusan hadis. Yang saya kaji ya hadis saja. Setiap subuh Sabtu pengajian hadis. Sampai sekarang Ustaz? Enggak, dulu sebelum viral. Jamaah sekalian, subuh ini pengajian kita tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal malaikata, sesungguhnya malaikat, la tadkhulul buyut, tidak masuk ke dalam rumah, fiha tamasil, kalau dalam rumah itu ada patung. Tapi tidak saya sampaikan di tabligh akbar, dalam masjid, supaya umat Islam. Ada pertanyaan, Ustaz, di rumah saya ada patung Pak Ustaz, lengkap sampai ujung rambut, ujung kaki enggak? Lengkap Pak Ustaz. Gambar apa? Gambar gajah. Buang. Sayang Pak Ustaz, keramik harganya mahal. Kalau gitu potong kepalanya aja. Saya menyampaikan tentang masalah hadis, masalah fikih. Kalau ditanya, saya sebutkan menurut mazhab. Ustaz Somad, bagaimana kalau kita sudah berwudu, bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan, batal apa enggak batal? Menurut mazhab Hanafi, enggak batal. Kenapa? Karena laki-laki dan perempuan bersentuhan itu baru batal kalau maaf, jima baru batal. Kalau menurut mazhab Maliki, bersentuhan laki-laki perempuan tidak batal. Kapan baru batal? Kalau ada nafsu bersyahwat baru batal. Kalau menurut mazhab Syafi'i, ada syahwat, enggak ada syahwat, ada nafsu, enggak ada nafsu, batal. Saya pilih mazhab Syafi'i. Makanya kalau bersentuhan batal, saya wudhu lagi. Tapi saya tidak menyalahkan kawan-kawan saya, guru-guru saya waktu di Maroko mazhabnya Maliki, bersentuhan dia tetap sholat. Kenapa kamu enggak wudhu lagi? Saya enggak ada nafsu. Saya ngeliat dia enggak nafsu. Yang lain baru nafsu. Ustaz Somad kenapa pilih mazhab Syafi'i? Saya rasa lebih selamat. Karena ketika saya sedang sholat, Allahu Akbar, datang setan berbisik, hai Abdul Somad, kau tadi ada nafsu, sudah batal. Saya jawab, aku udah wudhu lagi. Tapi kalau saya nggak wudhu, Allahu Akbar, Abdul Somad, tadi waktu kondangan di hotel kau ucapkan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Ujung jarimu kan kena pengantin, aku nggak ada nafsu. Tapi lirikan matamu mengatakan ada nafsu. Aku katakan tidak, sedikit aja ada. Artinya apa? Kita ini menyampaikan untuk sebagai pengetahuan orang banyak. Jangan sampaikan satu versi saja. Sampaikan menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab Maliki, menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Hambali, demi untuk persatuan umat. Profesionalisme. Selesai. Bisa kita lanjutkan? Saya sampaikan 60 menit. Setelah itu nanti ada kertas-kertas tanya jawab, akan saya jawab. Yang bisa saya jawab di terbuka, saya jawab terbuka. Yang tak bisa jawab terbuka, saya jawab tertutup. Yang saya tak tahu jawabannya, saya akan bawa pulang. Nanti saya buatkan video pendek, saya jawab sendiri. Bisa ditonton di channel UAS Unas Ustaz Abdul Somad Original. Lupa pula. Jangan lupa subscribe, like, and share. Itu termasuk bagian dari profesionalisme. Ada dalilnya nggak, Pak Ustaz? Ada.
Innallaha yuhibbu, Allah itu suka, idza amila abdan, kalau seorang hamba itu berbuat, beraktivitas, ayyutqinahu, profesional, sesuai dengan keilmuanmu masing-masing, profesional. Dokter spesialis kandungan, tiba-tiba datang orang kena kudis. Pak dokter kandungan, ini saya kena kudis. Mohon maaf, saya profesional, perempuan hamil aja, kudis bukan urusan saya. Dia tahu juga, masalah kecil-kecil remeh-temeh dia tahu juga, tapi dia profesional di bidang dia. Mahasiswa kalau mau menjadi perekat, kalau mau menjadi penjaga NKRI, dia harus profesional. Apa hubungan profesional dengan kesatuan NKRI? Kalau orang miskin, orang susah, orang lapar, maka dia mudah diintervensi, betul? Tapi kalau fakultas pertanian bisa menumbuhkan tanaman padi, gandum, jagung. Kalau fakultas peternakan meningkatkan. Dari tadi Ustaz kok cerita ternak, kambing, tanam padi. Ini cerita perut, brother. Jangan lupa, orang kalau sudah perutnya lapar dia ngamuk, betul? Ini kenapa jamaah adem, ayam, tentram, tenang? Karena kenyang. Coba kalau tablik akbar bulan puasa, jam menunjukkan jam 5, baru Ustaz Somad ceramah 15 menit, ya udah garuk kepala. Lama kali Ustaz. Dengar Ustaz ceramah, ke Ustaz idola kita. Udah nggak idola lagi, udah lapar kali. Ini yang pertama. Kita lanjutkan yang kedua. Walaupun kau berhasil, walaupun kau master, walaupun kau doktor of filosofi, tapi kau tetap akan mati. Apakah kau bawa itu golongan 4E? Ada malaikat mungkar nakir nanya, ma rabbuka, ma PNS-uka. Enggak ada. Pertanyaannya tentang pertanyaan anak MDA. Yang ditanya, ma rabbuka, ma imamuka, ma nabiyuka, ma kitabuka. Oh kalau gitu Pak Ustadz, kita hafal aja pertanyaan lisan ini. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah akan menguatkan dia bisa menjawab pertanyaan kalau dia istiqomah dalam ibadah. Maka mahasiswa, setelah pertama dia profesionalisme, yang kedua jangan lupa jaga ibadah. Tapi rasanya saya mubazir cerita ibadah di tengah mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati. Kenapa? Tengok masjidnya besar. Ini menunjukkan masjid ini tempat, jangan ragukan tentang Universitas Swadaya. Universitas Swadaya Gunung Jati. Enggak ada bawa-bawa Islam. Universitas Swadaya Gunung Jati. Ada bawa-bawa Islam? Enggak ada. Tapi masjidnya besar. Kadang ada nama Universitas Islam, ditanya musola pun tidak ada. Masjidnya besar, menaranya 4, megah mewah, keramiknya sampai ke atas. Oh, besar. Tak tahu ada yang sholat apa enggak. Ustaz ini su'uzah.